Nah, karena kita udah kenalan nih sama anggota kelompok 8, langsung aja kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang mau kita bahas itu judulnya Perubahan Akuntansi dan juga Analisis Kesalahan dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 yang diampu oleh Bu Filda. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, dalam perubahan akuntansi ini ada dua jenis perubahan. Yang pertama itu ada perubahan estimasi akuntansi, dan yang kedua itu ada perubahan kebijakan. Nah, perubahan estimasi ini terjadi akibat informasi tambahan, sedangkan untuk kebijakan ini hanya perbedaan pada kebijakan akuntansinya saja. Nah, ada tiga kemungkinan pendekatan nih untuk melaporkan kebijakan akuntansi. Yang pertama itu untuk melaporkan perubahan saat ini, yang kedua itu untuk melaporkan perubahan secara retrospektif, dan yang ketiga itu untuk melaporkan perubahan secara prospektif di masa depan. Nah, sebagai konsekuensinya ini, IASIB ini mengizinkan perusahaan untuk mengubah kebijakan jika terdapat dua situasi. Dan yang pertama itu, perubahan tersebut diwajibkan oleh IFRS. Yang kedua itu, perubahan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang lebih handal untuk memberikan informasi yang lebih relevan. Kemudian ini ada contoh perubahan akuntansi dengan kontrak jangka panjang. Laba netonya itu terus meningkat dari 2009 ke 2011, dan jurnalnya itu di debit ada konstruksi dalam proses, kemudian di kredit ada liabilitas pajak tangguhan dan juga saldo laba. Nah, bagaimana sih cara untuk melaporkannya itu? Persyaratannya itu apa saja? Yang pertama itu sifat perubahan, yang kedua itu alasan kenapa melakukan perubahan, yang ketiga itu untuk melakukan penyesuaiannya, dan yang keempat itu jumlah penyesuaian ini harus ditampilkan oleh periode sebelumnya jika memungkinkan. Kemudian ini ada contoh dengan menggunakan metode rata-rata, bisa dilihat ya. Kemudian di next slide-nya itu menggunakan metode FIFO. Nah, selanjutnya ada jurnal untuk mencatat perubahan ke metode FIFO. Pada awal tahun 2011 ada sebagai berikut. Itu ada persediaan sebesar 5.000 di bagian debit, dan di kreditnya itu ada saldo laba sebesar 5.000. Nextnya itu ada melaporkan perubahan kebijakan. Pada tahun 2010 itu ada laba netonya itu sebesar 103 US dollar. Sedangkan pada tahun 2011 setelah disesuaikan itu ada 89.000 US dollar. Nah, catatan perhitungannya itu ada di bawahnya ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada pengaruh langsung dan tidak terhadap perubahan. Pengaruh langsung menurut IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus terus retrospektif menerapkan pengaruh langsung dari perubahan kebijakan akuntansi atau direct effects of a change in accounting policy. Sedangkan pengaruh tidak langsung atau indirect effect relate to a change in accounting policy yaitu setiap perubahan atas arus kas perusahaan pada periode berjalan atau masa yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Itu yang selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi. Untuk mempersiapkan laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak kondisi dan kejadian di masa depan. Berikut ini adalah item-item yang memerlukan estimasi. Yang pertama itu ada piutang tidak tertagih, ada keusangan persediaan, terus ada umur ekonomis dan nilai residu aset dan sebagainya. Terus selanjutnya ada pelaporan prospektif. Perusahaan tidak harus menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Sebaliknya, perusahaan memperhitungkan pengaruh dari semua perubahan estimasi pada periode perubahan atau periode perubahan dan periode masa depan jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Selanjutnya ada koreksi kesalahan. Perusahaan mencatat koreksi kesalahan atau correction of error dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal pada periode berjalan. Koreksi seperti itu disebut penyesuaian periode sebelumnya atau prior period adjustment. Nah, ini sebagai contoh koreksi kesalahan ya teman-teman, bisa dilihat dan dibaca. Selanjutnya
Selanjutnya, laporan komparatif. Nah, ketika mempersiapkan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus membuat penyesuaian untuk mengoreksi jumlah yang memengaruhi semua akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang dilaporkan. Perusahaan harus menyajikan kembali data yang disajikan setiap tahun sampai benar. Terus, next ada kesalahan laporan posisi keuangan, di mana ini memengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Contohnya itu adalah seperti klasifikasi utang jangka pendek sebagai bagian dari bagian investasi, klasifikasi PSL bayar sebagai utang usaha, dan klasifikasi aset tetap sebagai persediaan. Next, ada kesalahan laporan laba rugi, di mana kesalahan laporan laba rugi ini melibatkan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Contohnya itu seperti pencatatan pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai piutang tak tertagih, dan beban penyusutan sebagai beban bunga. Next, itu ada kesalahan laporan posisi keuangan, di mana kesalahan itu ada kesalahan penyimbangan, adalah kesalahan yang akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode. Ini ada jurnalnya ya teman-teman, bisa dibaca soalnya, itu di mana di debit ada saldo laba dan di kredit itu ada beban upah. Next, ada kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi ini di bagian non penyeimbangan, yaitu kesalahan yang tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Ini ada contoh soalnya, dan kita bisa lihat jurnal yang adanya itu adalah mesin di debit dan beban penyusutan. Terus juga di kreditnya itu ada saldo laba sama akumulasi penyusutan. Terus itu ada perhitungannya, di bawah ada perhitungannya, dan ini ada penjelasannya, bisa dilihat ya teman-teman. Pasti nih dari mulai bab awal banget sampai penjelasan ke soal-soal kelompok 8. Pamit undur diri ya. Terima kasih sudah menyimak video kami sampai akhir.